Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua orang yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Allah dan yang saya gemateni, judul renungan saya ini adalah manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk apa? Nah, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 seperti yang saya bacakan. Bagi saudara-saudara yang mengikuti live streaming dalam misa live streaming di Banyumanik sudah mendengarkan homili ini, karena renungan kali ini sama dengan homili yang saya sampaikan dalam misa live streaming. Saudara-saudara, burung bisa terbang, manusia tidak. Untuk bisa menyamai burung yang bisa terbang, manusia membutuhkan alat yang namanya pesawat terbang. Ada orang yang ingin berhubungan dengan arwah saudaranya yang sudah meninggal. Lalu dia minta pertolongan seorang paranormal. Manusia adalah makhluk duniawi yang terbatas. Tetapi manusia mempunyai kerinduan yang tak terbatas. Maka manusia membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan Roh Kudus untuk mencapai kehidupan yang ilahi. Pada bacaan pertama dari Kisah Rasul dan juga dalam Injil, kita menemukan bahwa para murid Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dari segi perhitungan manusia, kelompok murid-murid Yesus ini adalah kelompok-kelompok yang cemas untuk melanjutkan kehidupannya seperti yang diajarkan guru mereka. Apakah mereka mungkin? Pengalaman yang sudah-sudah kelompok-kelompok kecil ini akan punah dengan sendirinya ketika pemimpinnya dibunuh dan dihilangkan semua karismanya. Pertanyaan mereka adalah, apakah mereka mampu bertahan hidup? Nyatanya, mereka bisa hidup sampai sekarang. Dari mana mereka mendapatkan kemampuan untuk hidup terus? Dari kekuatan ilahi yang dijanjikan guru mereka. Jadi, mereka bertahan hidup karena mereka mendapatkan kekuatan dari yang ilahi
yang namanya Roh Kudus. Kapan mereka mulai move on dari kecemasan mereka? Saat Pentakosta. Pada saat itu mereka menerima 7 karunia Roh Kudus. Sedangkan kita telah menerimanya pada saat kita dipermandikan dan dikuatkan dalam sakramen Krisma. Sayangnya kita tidak selalu menyadari dan mampu untuk hidup di dalam karunia-Nya itu karena kita biarkan off. Aplikasinya sudah ada tetapi dibiarkan off atau idle, tertidur, pasif. Sedangkan 7 karunia itu ialah: pertama, karunia takut akan Tuhan. Manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memahami pengampunan Tuhan karena kasih-Nya, sehingga manusia pun bisa mengampuni orang lain, dan juga manusia mau melakukan yang baik dan tidak mau berdosa karena tidak mau mengecewakan Allah, tidak mau mengkhianati kasih Allah, sehingga dia benci terhadap dosa. Karunia kedua adalah karunia keperkasaan. Manusia membutuhkan kekuatan Roh Kudus untuk menghidupkan dan menemukan tombol on untuk kekuatan ilahinya, sehingga dia berani memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar dan tidak cengeng menghadapi kesulitan dan derita. Karunia ketiga adalah karunia kesalehan. Manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memiliki rasa rindu kepada Tuhan. Jadi orang saleh itu orang yang sangat rindu kepada Tuhan. Sehingga manusia menghormati Bunda Maria, para malaikat, para kudus, gereja dan sakramen-sakramennya. Dalam tindakan yang nyata, kemudian manusia mampu beramal dengan tulus. Mengabdi Tuhan, sujud kepada Tuhan dan beramal, semua dengan tulus. Karunia keempat adalah karunia nasihat. Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan agar mampu mendengarkan dan melaksanakan Tuhan dengan taat. Sehingga manusia mampu untuk mengambil keputusan dan melaksanakan dengan tepat. Dalam kenyataan harian, manusia mampu memilih aktivitas mana yang memuliakan Tuhan. Karunia pengenalan yang kelima adalah kepengenalan. Manusia membutuhkan kekuatan Roh Kudus untuk mampu melihat Allah dalam ciptaannya, mampu mengenal kuasa-kuasa Allah dalam seluruh kejadian. Dengan demikian, manusia mampu untuk menggunakan seluruh aktivitasnya guna mengasihi Allah, karena Allah hadir dalam semua ciptaan dan peristiwa-peristiwa. Karunia keenam adalah karunia pengetahuan. Manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mampu memahami isi kitab suci dan hidup dalam rahmat Tuhan, sehingga mampu mengerti apa yang diajarkan Yesus dan semakin yakin bahwa hidupnya mengarah ke surga dalam tuntunannya. Karunia ketujuh adalah karunia kebijaksanaan. Manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mengalami kasih Tuhan yang tak terbatas, sehingga mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dengan demikian, manusia mampu menjalani hidup tanpa kepahitan dan menemukan sukacita dalam penderitaan, sehingga hidupnya menampakkan wajah Tuhan yang hadir di dunia. Saudari-saudara, Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa semua karunia itu berguna untuk dirinya sendiri. Memang ya, kita mengharapkan demikian. Tetapi tidak hanya itu, karunia-karunia itu lebih untuk membangun jemaat. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa, bermeditasi, menenangkan diri, menyingkirkan segala kesibukan pikiran dan keinginan kita dan kesadaran kita agar rahmat Allah, rahmat Roh Kudus turun dalam diri kita tanpa penghalang sedikit pun. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.